Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Randi Pratama selaku narasumber kita pada sore hari ini, dan Bapak Ibu para peserta kelas eksklusif publikasi, yang mana ini adalah pertemuan kita yang kedua pada minggu yang kedua. Pada minggu lalu kita sudah coba untuk melihat dan coba untuk berdiskusi, dan sudah banyak yang Bapak Ibu konsultasikan, dan alhamdulillah sudah satu minggu berjalan, banyak Bapak Ibu yang sudah bagus judulnya, kemudian sudah berhasil membuat latar belakang yang bagus sesuai dengan kriteria apa yang kita kemarin bahas pada minggu pertama. Dan Bapak Ibu, ini kita targetkan bertahap karena memang satu teori ataupun tips dari kami, yaitu kita coba mendeadline-kan diri. Memang sifatnya kelas ini tidak berbatas waktu, tetapi kita coba untuk selesaikan ini dalam 1 bulan. Jika memang tidak juga selesai dalam 1 bulan, kami akan terus untuk mensupport ataupun memberikan stimulus sehingga artikel Bapak Ibu segera untuk publikasi di jurnal nasional. Untuk membuka acara kita pada sore hari ini, kita sama-sama membukanya dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita niatkan pada sore hari ini mendapatkan berkah dan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Amin. Baik, sesuai dengan pengumuman kita yang ada di WA Group dan sesuai dengan prinsip sistematis dan sistematika karya tulis ilmiah, kita akan coba bahas bagian kedua. Kalau kemarin kita sudah bahas judul, latar belakang. Nah, sekarang kita akan bahas terkait dengan sitasi atau teknik mengutip, teknik mensitasi, dan juga terkait dengan metode penelitian dalam artikel ilmiah. Ya, kenapa penting proses sitasi ini ataupun materi sitasi dan metode ini? Karena pengalaman dari beberapa artikel yang pernah kita jumpai, sangat banyak kesalahan ataupun kurang tepat dalam cara mengutip ataupun mengambil teori ataupun pendapat dari artikel sebelumnya ataupun karya ilmiah sebelumnya menjadi tulisan kita, ataupun kita akan pindahkan tulisan tersebut ke artikel kita. Memang boleh dan disarankan mengutip ataupun ada dasar teorinya seperti itu. Tetapi memang ada cara dan langkahnya. Itulah yang akan kita bahas pada sore hari ini. Tetapi sebelumnya Bapak Ibu, pada minggu lalu sudah seminggu kita proses. Nah, ini ada beberapa hal temuan gitu ya. Temuan, kalau kita penelitian kualitatif itu ada istilahnya temuan penelitian. Yang pertama Bapak Ibu, kalau judul rata-rata sudah bagus. Judul Bapak Ibu rata-rata sudah hampir 100% sudah benar. Tetapi latar belakang kita bahas sedikit. Latar belakang yang Bapak Ibu tulis dan sempat kami koreksi juga, itu ada beberapa bukan keliru ya, ataupun salah, tetapi kurang tepat. Nah, seperti saya coba ini ya, coba sedikit saya share. Ini bukan untuk saya sedikit ini. Nah, jadi seperti ini kami koreksi untuk abstrak. Nanti jangan dulu dibuat abstraknya. Silahkan Bapak Ibu pertama judul dan pendahuluannya, karena abstrak itu nanti paling belakang kita akan buat. Nah, Bapak Ibu bisa
perhatikan pertama dari sisi isi. Kemarin kita sudah bahas terkait dengan apa sih komponen latar belakang itu. Yang pertama ada masalahnya. Masalah di lapangan seperti apa? Kita to the point saja. Banyak Bapak Ibu yang menuliskan, misalkan Bapak Ibu mau membuat artikel terkait dengan sistem pembelajaran daring, ataupun efektivitas Zoom meeting, ataupun efektivitas WA. Nah, pendahuluannya jangan terlalu jauh gitu ya. Jangan sampai bahas COVID lah, berapa data pasien COVID atau yang sudah ini. Langsung saja to the point pada pokok permasalahannya apa. Bahwa pembelajaran daring seperti ini sudah 2 tahun diterapkan di sekolah A, misalkan seperti itu, tapi belum juga efektif, misalkan seperti itu. Kita langsung ke pokok masalahnya apa. Lalu yang kedua, jangan lupa bahwa dalam satu latar belakang itu ada sumber ataupun dasar teorinya apa. Misalkan Bapak Ibu akan menerapkan terkait dengan saya tidak masukkan namanya di sini. Misalkan Bapak Ibu mau menerapkan efektivitas WhatsApp group dalam pembelajaran daring. Oke ya. Nah, pertama udah ada masalah di lapangan seperti apa. Lalu Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu masukkan dalam teori, dalam latar belakangnya, yaitu kaji secara teori, secara hasil penelitian terkait dengan penggunaan WhatsApp, terkait dengan penggunaan WA. Apakah itu dari sisi hasil penelitian sebelumnya bahwa WA itu digunakan seperti ini, ataupun WA itu diulas secara komponennya apa saja, sehingga asumsi dari sisi teori itu ini bisa bermanfaat ataupun bisa diterapkan di sekolah atau berdasarkan masalah. Nah, seperti itu. Jadi teori-teori sesuai dengan variabelnya. Apakah itu dari sisi efektivitas dari WA itu sendiri dari hasil penelitian sebelumnya, ataupun kaji dari bagaimana memang Bapak Ibu memandang WA itu bisa efektif, itu dilihat dari sisi teori. Tentu Bapak Ibu membutuhkan artikel-artikel hasil penelitian atau teori-teori. Tentu teori-teori yang terbaru Bapak Ibu. Ada beberapa artikel yang saya temukan latar belakangnya kemarin di WA, itu ada yang pakai teori tahun 75. Wah, tak bilang ini Bapak saya belum lahir, tak bilang gitu. Nah, artinya Bapak Ibu pakai teori yang paling baru lah. Minimal tahun 2000-an. Kalau terlalu lama kan tidak match. Karena pembelajaran itu terus berkembang. Nah, itu adalah asumsi bahwa kita menggunakan teori yang baru. Nah, lalu Bapak Ibu, ketika sudah ada masalahnya di lapangan apa, kemudian teorinya apa, dasarnya, lalu jangan lupa Bapak Ibu cantumkan urgensi penelitiannya apa. Bahwa penelitian ini sangat penting ataupun bermanfaatnya apa. Nah, itu yang Bapak Ibu buat dalam satu paragraf saja untuk buat urgensinya apa. Misalkan penting karena pada kondisi saat ini ataupun pada model pembelajaran apa seperti itu, ini penting dilakukan dan bermanfaat untuk apa. Nah, itu yang Bapak Ibu jelaskan. Jadi cukup sederhana, 3 poin saja Bapak Ibu. 3 poin yang Bapak Ibu jelaskan. Yang pertama ada masalahnya di lapangan seperti apa, kemudian dasar teorinya apa, kemudian manfaat penelitiannya apa, ataupun urgensi penelitiannya. Jadi nggak perlu panjang-panjang lebar kita mau buat sebuah latar belakang, sederhana tetapi pas isinya seperti itu. Jadi ada beberapa teman-teman kemarin yang sudah membuat latar belakang 1 lembar itu hampir cukup dan pas kita baca gitu. Dan rapi. Mohon Bapak Ibu kalau memang tidak bisa merapikan sendiri, it's okay, nanti kami akan bantu dan
sebisa mungkin tulisan itu rapi Bapak Ibu ya. Kadang ada yang menggunakan huruf Times Roman, ada yang spasi 2, ada yang spasi 1, ada yang macam-macam itu ya. Jadinya kami kan pusing juga kami baca gitu ya. Jadi usahakan, kami tidak menuntut, tapi usahakan ketika Bapak Ibu rapi seperti itu. Spasi 1 rata kiri kanan, kemudian spasinya itu tidak beda-beda gitu. Itu untuk ulasan sedikit Bapak Ibu ya terkait dengan judul dan latar belakang. Nah, latar belakang yang memang penting, silahkan Bapak Ibu yang mungkin masih belum membuat ataupun masih ada revisi 1-2, itu Bapak Ibu perbaiki, kami tunggu di WA Group untuk kita sama-sama koreksi dan diskusikan. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu, dan materi kita yang selanjutnya yaitu terkait dengan sitasi atau mengutip. Nah, ini juga banyak sekali yang kami lihat masih keliru, tapi untuk awal itu tidak jadi masalah. Yang penting Bapak Ibu sudah berusaha untuk menulis, oh ini sumbernya gitu ya. Jadi tidak hanya pendapat di sini, tetapi sumbernya apa gitu kan? Di mana Bapak Ibu ambil teori? Apakah nanti perkaranya benar atau tidak? Hari ini kita akan coba bahas dan Bapak Ibu bisa lanjutkan untuk minggu kedua, koreksi sitasinya dan buat metode penelitian. Silakan Bapak Randi Pratama untuk menyampaikan materi terkait dengan sitasi atau teknik mengutip dalam artikel ilmiah. Waktu dan tempat saya persilakan Bapak. Oke, baik. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Semoga tetap diberi kesehatan dimanapun Bapak Ibu berada. Di sore hari ini kita akan melanjutkan materi, yaitu di sini saya akan membahas tentang sitasi dan plagiasi khususnya pada karya ilmiah. Nah, nanti kita mungkin lebih banyak diskusinya di sini. Sudah tampil ya Pak Ardia untuk tulisannya? Oke. Oke. Di sini saya beri judul sitasi dan plagiasi di era digital. Nah, seperti yang sudah disampaikan pada minggu lalu, bahwasannya di era digital ini istilahnya mencari sumber itu sudah bisa dikatakan jauh lebih mudah daripada di era analog ya. Zaman dulu kita harus ke perpustakaan, fotokopi misalkan, kemudian harus membaca buku, mencatat, menulisnya gitu ya, kalau ingin mencari sebuah sumber untuk karya ilmiah. Nah, zaman sekarang mencari karya sumber referensi untuk karya tulis ilmiah kita yang akan kita tulis sebenarnya sudah dimudahkan dengan adanya internet. Nah, tetapi dengan adanya internet ini ya, bisa dikatakan plagiasi juga semakin meningkat karena plagiasi sangat mudah sekali zaman sekarang. Ya, plagiasi. Seperti apa plagiasi itu di era digital? Ya, salam kenal Bapak Ibu, mungkin yang belum kenal saya. Perkenalkan, nama saya Pak Randi, saya merupakan dosen di Universitas Jember yang juga aktif di Guru Navatim Indonesia. Nah di sini ada tulisan yaitu apakah Bapak Ibu ingin menulis dan mempublikasikan karya ilmiah yang jauh dari plagiasi? Nah, ini pertanyaan ini pastilah jawabannya iya. Jadi manfaatnya apa ketika karya kita jauh dari plagiasi? Yaitu adalah terhindar dari masalah-masalah yang nanti ke depannya mungkin bisa terjadi gitu. Mungkin tidak hari ini gitu. Suatu saat tiba-tiba terkena kasus plagiasi, bisa jadi karya tulis ilmiah kita bisa dicoret atau bisa dianulir gitu ya. Seperti halnya beberapa waktu ke belakang ini bahkan seorang profesor digagalkan untuk menjadi seorang rektor karena dituding beberapa karyanya tidak orisinil ya, banyak yang copy paste plagiasi. Meskipun plagiasinya disebutkan bahwasanya plagiasinya adalah self plagiation, plagiasi diri sendiri. Karya ilmiah yang sebelumnya ditulis kembali dan di copy paste. Nah, itu terkena masalah akhirnya digagalkan untuk menjadi seorang rektor gitu ya. Ada yang seperti itu dan yang lain banyak kasusnya gitu. Nah,
Termasuk juga ada beberapa kampus yang memberikan syarat gitu ya di karya tulis ilmiahnya, baik skripsi, tesis, disertasi gitu ya, diberi materai bahwasannya tulisan saya bebas plagiasi. Kalau suatu saat memang terbukti plagiasi, maka titelnya siap dicopot gitu. Jadi itu memang plagiasi ini semakin lama menjadi salah satu masalah yang cukup serius gitu ya dalam karya tulis ilmiah. Nah, seperti apa sih plagiasi itu? Nah, sebelum kita bahas plagiasi, plagiasi di sini nanti akan sangat erat kaitannya dengan namanya sitasi atau kutipan. Nah, kutipan ini adalah salah satu hal yang utama yang harus kita pelajari di karya tulis ilmiah, yaitu cara penulis memberitahu pembaca bahwasanya materi tertentu atau materi yang kita ambil itu merupakan berasal dari sumber lain. Nah, jangan sampai kutipan atau karya orang lain kita akui sebagai karya kita. Itu yang plagiasi di era digital ini. Nah, kutipan yang sering kita pakai ya, yang umumnya kutipan dilihat dari cara pengambilannya ada dua jenis, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Nah, ini dua hal ini yang sebenarnya sudah kita pelajari, Bapak Ibu pelajari mulai dari bukan hanya kuliah ya, tapi mulai dari SMA sudah dipelajari cara menulis kutipan langsung seperti apa, kutipan tidak langsung seperti apa. Cuma kenyataannya memang ketika kita sudah lama tidak mempelajari itu, kita terapkan dalam menulis, kadang lupa. Bukan hanya Bapak Ibu, termasuk saya sendiri, ketika awal menulis sebagai seorang dosen gitu, nulis karya tulis ilmiah, ya pastinya banyak kesalahan, karena memang lupa tidak diterapkan. Nah, kita terapkan di sini bahwasanya kutipan ada dua, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung ini copy paste, ya, copy and paste gitu ya. Penulis menyalin penuh tanpa mengubah teks aslinya, itu kutipan langsung. Kalau kutipan tidak langsung, yaitu sebentar. Kalau kutipan tidak langsung, Bapak Ibu harus merangkai dan merangkum kalimat sendiri dari gagasan sumber aslinya. Nah, di era digital ini, di era yang semakin canggih ini, mana yang kita pakai? Nah, keduanya kita pakai. Ya, keduanya kita pakai, tetapi untuk yang nomor satu, kutipan langsung ini porsinya harus semakin ditekan, ya harus semakin ditekan, sebisa mungkin dihindari, karena nanti akan berpotensi menjadi plagiasi di era digital. Nah, kutipan langsung ini sehingga sebagian besar peneliti atau penulis ya menggunakan kutipan langsung khusus untuk beberapa hal yang memang tidak boleh diubah. Ya, sekali lagi saya tekankan bahwasanya kutipan langsung khusus untuk hal yang tidak boleh diubah. Contohnya adalah ayat suci, kemudian ayat-ayat atau pasal-pasal ya, undang-undang, kemudian definisi ataupun teorema, itu kita gunakan untuk kutipan langsung. Memang kita tidak boleh mengubah isinya. Isi secara struktur kalimat. Tetapi kalau itu pendapat ahli kemudian hasil penelitian ataupun sumber-sumber yang menyatakan penjelasan dari salah satu pengertian-pengertian itu boleh kita rangkai menjadi kalimat kita sendiri ya, tetapi tetap mencantumkan sumber yang disebut dengan kutipan tidak langsung. Nah, maka dari itu porsi kutipan tidak langsung dari suatu karya ilmiah harus lebih banyak daripada kutipan langsung, atau boleh bisa sampai 80-90% disarankan harus kutipan tidak langsung. Nah, itu adalah salah satu kuncinya agar terhindar dari plagiasi. Oke, next ya. Kemudian kutipan langsung, kalau kutipan langsung jenisnya ada dua, langsung pendek dan langsung panjang. Tetapi kutipan langsung ini jarang kita gunakan kalau untuk artikel ilmiah ya, cuma hanya pengetahuan. Kalau yang pendek itu ya tulis singkat dikasih tanda petik gitu. Kalau kutipan panjang harus masuk ke kiri satu spasi, kiri kanan menjorok ke dalam teks dan yang lain-lainnya. Tetapi sekali lagi kutipan langsung harus kita hindari yang sifatnya copy paste ya, nanti akan terdeteksi plagiasi. Oke. Nah, ini contoh kutipan langsung. Di buku ada pendapat dari Kraft tahun 1983 menyatakan seperti ini. Dikasih tanda petik gini ya. Ini ada cara menulisnya. Nah, apabila Bapak Ibu ingin mengubah tulisan ini agar tidak terkena plagiasi digital, maka
harus diubah jadi kalimat kita sendiri, menjadi kutipan tidak langsung. Beberapa struktur kalimat harus kita modifikasi, mungkin yang kalimat aktif menjadi pasif, kita ubah sinonimnya dan kita ubah struktur kalimatnya, sehingga tetap ini merupakan suatu pendapat dari ahli yaitu Kraft tahun 1983, tetapi secara struktur kalimat kita sudah lakukan penyesuaian, ya. Kenapa kok harus seperti itu gitu ya? Sekali lagi untuk menghindari plagiasi di era digital, ya. Karena mengcopy paste secara langsung bukan benar ya, justru di era digital ini malah keliru. Karena ada yang bertanya, kok saya copy paste sudah saya kasih sumber kok disalahkan? Ya, itu bukan disalahkan, tetapi justru Bapak Ibu belum paham namanya plagiasi di era digital ini. Kalau plagiasi bukan hanya sekedar kita meniru idenya, tapi kita copy paste semua sedikit, seperti istilahnya clipping ya, clipping menempel. Nah, kalau dilakukan sampai sebanyak lebih dari berapa persen, maka itu sudah disebut plagiasi. Sekalipun kita sudah mencantumkan sumber, sudah menyebutkan teks aslinya, nah itu disebut dengan plagiasi di era digital. Sehingga memang teknik parafrase atau mengubah kutipan langsung jadi kutipan tidak langsung ini harus kita pelajari. Baik untuk karya tulis ilmiah, baik untuk laporan, menulis buku, dan yang lainnya harus seperti itu di era digital ini. Nah, plagiasi. Kita lanjut plagiasi. Plagiasi ini dari asal katanya disebut plagium, yaitu menjiplak gitu ya. Kalau di sini saya gambarkan ada mencuri lampu ya, atau mencuri ide gitu ya. Nah, ini kalau mencuri ide yang dasar itu bisa dikatakan plagiasi. Tetapi kalau dalam karya ilmiah ya, kalau dalam karya ilmiah plagiasi itu bukan hanya sekedar mencuri ide, tetapi juga mencuri kalimat-kalimat ya, mencuri kalimat. Seperti apa sih mencuri kalimat itu? Nah, mungkin saya skip aja. Nah, jadi jenis-jenis plagiasi ada macamnya, ada banyak. Ini ada saya tuliskan 4 macam, yaitu plagiasi langsung, plagiasi mozaik, salah kutipan, dan ketidaktahuan akan plagiasi. Gitu ya. Jadi nggak perlu merasa, oh saya nggak paham selama ini, nggak masalah. Jadi saya sendiri juga baru memahami ini beberapa tahun yang lalu ketika sudah sering menulis baru paham. Gitu ya. Nah, ini akan saya jelaskan yang plagiasi langsung. Nah, plagiasi langsung ini jenis plagiat yang sangat berat karena mengambil kata demi kata tanpa menunjukkan sumber aslinya. Maksudnya, Bapak Ibu mengambil dari internet misalkan, atau mengambil dari buku, atau mengambil dari jurnal, tapi tidak disebutkan sumber. Nah, itu disebut dengan plagiasi langsung. Kenapa kok disebut plagiasi langsung? Karena sudah menganggap tulisan yang punyanya orang lain, karya orang lain, di copy paste di tempat kita gitu ya, tanpa mengeditnya sama sekali. Nah, itu disebut dengan plagiasi langsung, tidak diberi sumber. Jadi menganggap itu karya kita gitu ya. Nomor 2 adalah plagiasi mozaik. Plagiasi mozaik ini bentuk plagiasi sering terjadi, jadi gabungan. Penulis mengubah kalimat pada sumber asli dan mengakui idenya. Nah, maksudnya seperti ini. Bapak Ibu habis nemu dari internet kalimat nih. Nemu dari internet, pendapatnya orang lain, pendapat itu dimodifikasi, gaya kutipan tidak langsung, tapi nggak dicantumkan sumber. Nah, itu disebut dengan plagiasi mozaik. Ya. Jadi meskipun sudah kita modifikasi, kalau itu memang pendapat orang lain, tetap kita cantumkan sumber. Kalau tidak dicantumkan sumber, disebut dengan plagiasi mozaik. Dan yang terakhir adalah salah kutipan. Ini juga sering terjadi. Salah kutipan umumnya dilakukan seorang penulis ketika ia mulai mengutip sumber luar dan di mana berakhirnya. Artinya tidak jelas di mana. Biasanya umumnya cara ngutip ini satu blok, satu paragraf gitu. Satu paragraf ada 5 kalimat. Nah, kita kasih sumber di kalimat terakhir. Itu juga keliru. Kenapa keliru? Kalau kita kasih sumber di kalimat terakhir, di posisi akhir paragraf, maka yang diakui hanya kalimat yang terakhir itu, kalimat kelima. Kalimat ke-1 sampai ke-4 itu dianggap karya kita. Jadi itulah yang disebut dengan salah kutipan. Sehingga artinya apa? Artinya adalah kita harus tetap mencantumkan sumber ketika kita merujuk atau mensitasi karya
orang lain gitu ya. Itu sarannya itu. Nah, yang sering terjadi yaitu adalah ketidaktahuan akan plagiasi. Ketidaktahuan akan plagiasi ini umumnya disebabkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama terlalu banyak kutipan langsung. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, bahwasannya terlalu banyak copy paste itu bukan hal yang benar, meskipun sudah mencantumkan sumber, ya. Sekalipun sudah mencantumkan sumber saya Pak, gitu. Tetap di era digital ini harus kita gunakan kutipan tidak langsung. Yang nomor 2 adalah menulis kutipan tidak langsung dengan cara copy paste sumber asli. Lah ini sering juga terjadi. Saya tanya, kok bentuknya kayak kok gini? Iya, saya pakai kutipan langsung. Waktu saya tanya, kok kutipan langsung cara nulisnya gini? Nah, akhirnya bingung. Nah, itu sering kali terjadi. Yaitu nulis kutipan langsung gitu ya, nulis kutipan langsung dengan copy paste tapi gaya nulisnya kutipan tidak langsung. Nah, itu keliru juga. Ya, jadi disarankan memang dari awal kutipan tidak langsung saja gitu ya. Dan yang nomor terakhir adalah menggunakan sumber internet yang tidak valid, umumnya dari personal blog. Nah, ini sering juga terjadi bahwasannya mengambil dari web-web yang sifatnya personal. Apakah boleh ngambil dari web? Boleh, tetapi yang sifatnya resmi ya, dari sumber government, go.id, ac.id ya, bukan dari blogspot.com, wordpress.com dan yang lainnya. Ya, itu sumber yang tidak resmi. Jadi dihindari. Nah, ini adalah beberapa contoh sumber-sumber yang bisa Bapak Ibu ambil kalau ingin ngambil langsung dari web. ac.id, domain akademik ya, kemudian or.id, organisasi atau .go.id ini adalah domain-domain dari pemerintah ya, itu sifatnya tingkat kevalitannya cukup tinggi sehingga boleh kita rujuk gitu ya. Tetapi kalau yang dari Blogspot dan yang lainnya tidak resmi ya, domain tidak resmi, semua orang bisa menulis seperti halnya nulis status di WA, di Facebook gitu. Jadi dihindari untuk karya tulis ilmiah gitu ya. Sekali lagi untuk karya tulis ilmiah. Karena ada yang bertanya, Pak, saya ambil dari Kompas apa boleh karena cukup bagus ini. Kalau itu untuk artikel populer biasanya boleh. Artikel populer itu biasanya untuk di koran, untuk di majalah dan yang lainnya. Tetapi kalau untuk karya tulis ilmiah disarankan memang dihindari ya, dihindari domain-domain yang tidak resmi. Bapak Ibu bisa pakai jurnal-jurnal yang dari internet lewat Google Scholar seperti yang saya contohkan di pekan lalu, atau bisa dari Google Book, boleh ya. Nah, ini beberapa contoh website yang dapat kita gunakan untuk yang tidak dapat kita gunakan ya, maaf. Contohnya adalah Blogspot dan WordPress. Yang sering terjadi adalah Wikipedia. Nah, Wikipedia ini dianggap salah satu sumber yang resmi, tetapi tidak karena semakin lama Wikipedia ini penulisnya bukan hanya tim dari Wikipedia. Kita juga bisa mendaftar sebagai kontributor dan bisa mengedit-edit, karena itu ada beberapa kali sumber yang muncul di Wikipedia tidak resmi, bahkan sering dihack ya. Makanya oleh para peneliti dan penulis gitu ya, Wikipedia sudah mulai dihindari sebagai sumber karya tulis ilmiah. Kalau untuk sumber ilmu mungkin tidak masalah ya Bapak Ibu, jadi jangan dikira saya melarang, tidak. Justru Wikipedia banyak ilmu yang dapat kita ambil, tetapi jangan ditulis sebagai sumber karya tulis ilmiah. Karena memang semakin lama tingkat kredibilitasnya menurun gitu ya. Nah, bagaimana cara menghindari plagiasi? Nah, ini tips dari saya ada 4 gitu ya. Yang pertama, gunakan kutipan langsung secukupnya. Jadi Bapak Ibu gunakan memang khusus yang penting saja. Contohnya ayat, pasal, undang-undang, teorema, definisi. Nah, selebihnya Bapak Ibu gunakan kutipan tidak langsung nomor 2 ini dengan cara melakukan parafrase. Bentar. Dengan cara melakukan parafrase, yaitu parafrase itu adalah istilah linguistik yang berarti pengungkapan kembali suatu konsep dengan bahasa yang sama. Jadi nggak perlu takut Bapak Ibu merubah kalimat salah satu pendapat ahli menjadi kalimat sendiri, itu nggak perlu takut.
Karena ada yang sering takut, saya ubah takut keliru, Pak. Justru itu disarankan Bapak Ibu ubah, ya ubah dalam arti hanya diubah dalam konteks linguistik bahasanya saja, tetapi isinya tetap, gitu ya. Itu disebut parafrase. Sehingga ini parafrase ini bisa dikatakan kunci nomor satu untuk menulis karya tulis ilmiah. Nomor satu adalah parafrase. Bukan hanya karya tulis ilmiah, Bapak Ibu kalau menulis suatu buku yang ketika ingin Bapak Ibu ajukan bukunya menjadi ISBN, buku ISBN, maka juga tetap wajib melakukan parafrase, ya parafrase. Nah, nomor 3 kutip dari sumber artikel jurnal kredibel. Kemudian yang keempat adalah manfaatkan plagiarism checker. Nah, plagiarism checker ini Bapak Ibu bisa pakai banyak macamnya gitu, di internet banyak gitu. Cuma rata-rata yang gratis itu terbatas, namanya developer gitu biasanya. Nanti akan saya contohkan apa saja yang bisa Bapak Ibu pakai kalau ingin ngecek plagiasi gitu ya. Nanti akan saya contohkan yang nomor 4 ini. Nah, ini adalah contoh langkah-langkah apa saja yang dapat kita lakukan untuk melakukan parafrase. Urutannya yang pertama, Bapak Ibu bisa membacanya dulu informasi. Misalkan ada paragraf gitu ya, Bapak Ibu baca, dicatat kalimat intinya apa, kemudian Bapak Ibu bisa kembangkan kalimat intinya menjadi pokok-pokok pikiran dan dapat diuraikan menjadi kalimat sendiri. Ini ada beberapa tips dari saya. Bapak Ibu dapat gunakan sinonim, ungkapan yang sepadan, mengubah kalimat langsung jadi tidak langsung, mengubah kalimat aktif menjadi pasif, dan menggunakan kata ganti orang ketiga untuk narasi jika kesulitan menguraikan. Nah, dengan langkah-langkah seperti ini, maka mesin deteksi plagiasi akan jauh menghindar gitu ya. Istilahnya tidak akan mendeteksi kalimat kita plagiasi ya kalau kita sudah melakukan parafrase seperti ini gitu ya. Contohnya ini gitu. Contohnya ini Bapak Ibu menemukan sumber cukup panjang seperti ini. Menurut Sudrajat tahun 2011 itu mengemukakan beberapa keunggulan dari model PBL yaitu 1 2 3 4 5 6. Ada 6. Lah, kalau Bapak Ibu menemukan sumber begitu banyak seperti ini, jangan di copy paste dari awal sampai akhir ditempel di karya tulis ilmiah kita. Tetapi kita harus lakukan parafrase. Parafrase kita bisa rangkum semua boleh atau kita rangkum sebagian. Sekali lagi, boleh diambil sebagian, tidak harus diambil semua. Ya, misalkan ada 6 ini ya, maka kita butuhnya hanya sedikit, yang pentingnya saja. Maka kita bisa rangkum seperti ini nomor 1. Ada beberapa kelebihan dari model PBL menurut Sudrajat, antara lain memahami konsep, melibatkan keterampilan. Lah ini rangkuman dari semua ini. 1 sampai 6 saya rangkum jadinya ini. Jadi akhirnya 1 kalimat. Atau kita ambil salah satu yang penting saja. Misalkan kreativitas, bahwasannya PBL meningkatkan kreativitas seperti di sini poin keberapa ya. Misalkan poin keempat atau mungkin poin keberapa. Nah, kita ambil salah satu dan kita kembangkan sendiri boleh. Jadi bisa ditulis hal tersebut ditunjang oleh mendapat Sudrajat yang menyatakan bahwasannya menerapkan PBL kreativitas siswa baik individu maupun kelompok akan meningkat. Nah, ini cukup. Jadi dari sumber yang banyak ini kita tidak perlu mengambil semua gitu ya. Kita bisa ambil yang memang sesuai dengan penelitian atau tulisan kita saja. Kalau ingin mengambil semua juga boleh, tetapi dirangkum, kita lakukan dengan kalimat kita sendiri. Nah, ini adalah nanti kita mungkin banyak diskusinya. Nah, kita lanjut dulu. Ada beberapa aplikasi yang dapat Bapak Ibu gunakan untuk cek plagiasi kalimat. Cek plagiasi kalimat ada Copyscape, kemudian Duplichecker, Turnitin, dan Plagscan, dan yang lainnya. Untuk materi ini akan saya kirimkan nanti di grup, Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Ya, nggak perlu di itu. Nanti akan kami kirimkan. Nah, ini Bapak Ibu bisa gunakan sendiri. Bisa gunakan secara mandiri, punya saya plagiasi atau tidak. Gitu ya. Nah, cuma kalau Bapak Ibu menggunakan yang sifatnya gratis dari internet ini, kan ada yang gratis, ada yang berbayar. Yang gratis biasanya dibatasi. Dibatasi itu ada yang dibatasi 1 halaman saja. Misalkan karya tulis ilmiahnya Ibu, Bapak Ibu,
10 halaman, maka yang bisa terdeteksi hanya 1 halaman gitu ya. Kalau ingin halaman lain ya dipotong-potong 1 halaman, dicek satu persatu gitu ya. Nah, itu kalau gratis gitu. Tetapi kalau berbayar minta berapa halaman diproses sama softwarenya gitu ya, sama webnya gitu ya. Nah, biasanya seperti itu. Tapi nggak masalah untuk belajar. Bapak Ibu bisa copy paste hasil punya Bapak Ibu di salah satu web ini, gitu ya. Kalau kami pribadi, kami menggunakan Turnitin. Turnitin ini nggak ada yang versi gratisnya. Ini yang berbayar. Ini umumnya digunakan oleh reviewer jurnal, baik kami ataupun reviewer jurnal nasional, untuk mengecek tingkat plagiasi artikel yang masuk. Ya, sehingga kalau plagiasinya tinggi, kita pasti akan memberikan saran masukan agar beberapa kalimat dirapikan lagi dan dilakukan parafrase gitu ya. Nah, nanti hasilnya seperti ini, biasanya seperti ini gitu ya. Nanti ada warnanya, ada warna-warnanya. Nah, warna-warna inilah yang biasanya nanti akan mengarah pada sumber apa gitu ya. Kalau sebatas hanya 1%, 1%, 1%, 1% ini dianggap masih batas wajar. Berarti tingkat kemiripan dengan web hanya 1%, 1% gitu ya, masih sedikit. Tetapi 1% ini bisa menjadi suatu momok gitu ya, kalau yang copy pastenya kita banyak, 1%-nya sampai banyak sekali gitu ya, apalagi kalau sampai berapa persen, ya itu pasti nanti akan ditolak. Nah, umumnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi di masing-masing jurnal, baik jurnal kami ataupun jurnal nasional yang lain gitu ya, batas wajar plagiasi seperti ini. Jadi sesungguhnya tidak ada tulisan yang bisa sampai 0% plagiasi, sesungguhnya tidak ada. Karena pastilah setiap orang, sekalipun sudah parafrase, pasti ada mirip-miripnya strukturnya. Jadi nggak perlu khawatir. Tapi dari sistem sudah menyebutkan bahwasannya kalau di bawah 25% tingkat kemiripan struktur kalimatnya, maka masih dianggap batas wajar, masih hijau, atau bisa dikatakan approve ya, diterima. Tetapi kalau sudah di antara 25% sampai 50%, maka biasanya diwajibkan merevisi. Meskipun secara isi sudah baik, tapi harus revisi. Dan yang terakhir, kalau sudah tulisan Bapak Ibu sudah di atas 50%, maka sudah pasti di-reject, ditolak. Kalau sudah ditolak, maka lebih baik dibongkar, sudah jangan diedit lagi, tapi mulai dari awal lagi. Karena dianggap sudah 50% copy paste dari internet, dari buku, dari apapun itu tanpa melakukan parafrase ya. Artinya sudah fatal, terlalu banyak tingkat copy pastenya. Nah, itu mulai dihindari. Sehingga dari sini justru bukan semakin menakut-nakuti, bukan, tapi justru semakin harus percaya diri Bapak Ibu, bahwasannya ketika Bapak Ibu tulisannya nggak bagus, justru terhindar dari plagiasi. Nah, ini yang harus percaya dirinya di sana. Jadi Bapak Ibu nggak perlu takut dari yang saya sampaikan. Justru nulis sendiri. Kalau tulisannya itu, Pak, tulisan saya semrawut, Pak. Tulisan saya semrawut, masih nyambung kalimat nggak bener, nggak bagus. Justru itu yang kadang jauh dari plagiasi. Karena tulisan kita sendiri. Kalau kadang terlalu bagus, tapi copy paste, lah itu justru yang kadang terkena plagiasi. Nah, itu justru gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir tulisannya nggak bagus, tapi memang karya kita sendiri, bukan clipping dari internet gitu. Nah, itu mungkin itu dari saya, nanti kita akan bahas secara detail, ditanya jawab aja gitu ya. Nanti materi saya share di grup WA. Saya kembalikan lagi Pak Suwardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Randi atas materinya. Untuk diketahui Bapak Ibu, saya sangat sepakat kepada Pak Randi. Kadang memang reviewer itu agak curiga kalau sudah rapi banget, kemudian udah 100% deh, udah bagus gitu kan. Nah, anggapannya itu pasti kami cek langsung itu plagiasinya terlebih dahulu. Nah, kalau masih ada yang dari awal masih semrawut lah istilahnya seperti Pak Randi tadi, kami apresiasi karena memang itu adalah hasil karya Bapak Ibu sendiri. Nah, memang
memang harus kita banyak membaca dan kita simak betul-betul apa yang dimaksudkan dalam teori itu. Barulah kita alih dalam tulisan kita sendiri. Kemudian jangan lupa sumber aslinya itu dicantumkan. Jangan sampai kita hanya menganggap itu adalah hak karya kita, tetapi kita mengutip ataupun mencontoh dari artikel sebelumnya. Nah, itu prinsipnya Bapak Ibu. Baik, kita akan coba lanjut ke materi kedua terkait dengan metode. Ada beberapa kemarin saya melihat terkait dengan judul sampai dengan latar belakangnya menggunakan kualitatif. Ada yang menggunakan kuantitatif. Ada yang best practice, dan guru-guru rata-rata membuat best practice dan PTK. Nah, kita akan coba bahas satu persatu. Dan saya tidak berteori Bapak Ibu, saya langsung memperlihatkan contohnya. Dan bagaimana Bapak Ibu menuliskan bagian kedua, yaitu bagian metode. Kalau bagian pertama di latar belakang, yang bagian kedua dalam artikel ilmiah itu adalah metode penelitian. Saya share screen. Dan Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa simak di sini. Simak secara baik-baik agar artikel Bapak Ibu, misalkan sekarang saya akan bahas PTK dan seterusnya, silakan disimak baik-baik. Nah, yang pertama, metode penelitian atau pelaksanaan kegiatan ini adalah best practice. Yang memiliki artikel ataupun berniat menulis best practice, mohon diperhatikan pada metode. Yang pertama, umumnya, dan sesuai dengan standar artikel kami, buat metode pelaksanaan itu ataupun buat metode penelitian itu hanya 1 atau 2 paragraf saja. Tidak perlu sampai 2 lembar, itu tidak perlu sama sekali. Bapak Ibu hanya menjelaskan pada bagian metode apa yang digunakan, kemudian tahapannya seperti apa, kemudian alat pengumpulan datanya apa, that's it, cukup. Jadi tidak perlu ada teori sebenarnya. Adapun jika memang ada teori ya cukup 1 saja cukup, tidak perlu panjang-panjang. Oke, jadi cukup Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu menggunakan best practice. Nah, best practice itu hanya Bapak Ibu hanya menjelaskan bahwa apa metode yang digunakan di sini. Ini dia menggunakan best practice. Sebentar, saya berikan yang ini. Nah, ini yang lebih simpel ini Bapak Ibu. Ini best practice ya. Bapak Ibu ada yang banyak saya lihat menulis best practice. Jadi metode pelaksanaan cukup 2 paragraf saja ya. Kami batasi supaya apa ya, supaya match gitu ya. Metode penelitian atau metode pelaksanaan Bapak Ibu cukup 2 paragraf. Nah, paragraf pertama Bapak Ibu jelaskan, Bapak Ibu menggunakan best practice. Ini yang menggunakan best practice ya. Jadi paragraf pertama jelaskan best practice-nya seperti apa. Nah, kemudian cara mengumpulkan datanya seperti apa. Apakah menggunakan dokumen respon ataupun absen, foto-foto, dan lain sebagainya. Itu dijelaskan sedikit. Nah, ya oke. Kemudian jelaskan best practice itu Bapak Ibu mengambil datanya dari mana, langkah-langkahnya seperti apa, itulah yang dijelaskan. Cukup, tidak perlu panjang-panjang. Nah, ini nanti kami akan kirim contoh-contoh ini. Jadi untuk diketahui Bapak Ibu, sangat simpel dan tidak perlu panjang-panjang pada bagian metode. 1 paragraf pun sangat dirasa cukup. Oke, ini untuk best practice. Jadi bisa disimak Bapak Ibu ini. Dan pada dasarnya hanya sama saja. Hanya perbedaannya kalau best practice, kalau yang penelitian mungkin di sini metode penelitian namanya. Nah, khusus di best practice itu metode pelaksanaan. Oke? Ingat bedanya Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu yang menggunakan PTK, kualitatif, kuantitatif, di bagian sini
atau di bagian kursor saya metode penelitian. Nah, kalau best practice karena sifatnya bukan penelitian, yaitu pelaksanaan. Jadi metode pelaksanaan. Nah, ingat ya, jangan sampai ada yang salah lagi. Dan satu tips dari saya, mohon lihat contohnya. Kadang-kadang kita nggak melihat contoh sudah langsung saja gitu ya. Pertama memang lihat contohnya, lihat sistematikanya apa sih yang dijelaskan. Oh, ada metode yang dijelaskan di sini. Kemudian apalagi isinya di sini. Oh ya, cara mengumpulkan dokumen seperti apa, seperti itu. Inilah yang diikuti gitu. Nah, baik. Selanjutnya terkait dengan penelitian kualitatif. Nah, ini lebih simpel lagi. Ini artikel sudah publish di ini sudah publish yang saya ambil. Nah, ini Bapak Ibu lihat di bagian ini. Ini artikel lama Bapak Ibu ya, artikel lama yang yang saya download tadi. Jadi sangat simpel. Pada metode penelitian ini, penelitian kualitatif dengan menggunakan rancangan studi kasus. Nah, salah pula ketikannya ini. Rancangan studi kasus. Nah, ini. Kalau ada yang memang salah, kita jangan ikuti ya, rancangan penelitian studi kasus. Nah, kemudian apa yang dijelaskan lagi? Kenapa memilih studi kasus? Oke, dipilihnya rancangan studi kasus ini. Nah, jelaskan di situ. Lalu metode pengumpulan datanya apa? Menggunakan wawancara, dokumen, ataupun observasi. Silahkan, itu yang dijelaskan. Kemudian data dianalisa dengan menggunakan analisa data apa? Kalau Bapak Ibu menggunakan statistik yang di kuantitatif, ya silahkan dijelaskan. Alat analisanya apa? Nah, itu yang Bapak Ibu jelaskan. Jadi sangat simple, sangat singkat gitu ya. Yang jelas Bapak Ibu pahami terlebih dahulu apa sih yang dijelaskan metode penelitian di artikel ilmiah. Ini nggak perlu panjang-panjang. Lanjut ke penelitian literatur. Nah, ini Bapak Ibu silahkan yang menggunakan metode penelitian literatur. Nah, ini menggunakan ada sumber Warsiah 2009 halaman 80. Jadi penelitian literatur itu Bapak Ibu merupakan penelitian kualitatif ya. Dengan desain penelitian menggunakan studi kepustakaan atau studi literatur. Jadi silahkan Bapak Ibu, pasti yang memastikan Bapak Ibu menggunakan metode apa, ya Bapak Ibu sendiri. Jika bingung masih menggunakan metode apa, nanti ada beberapa hal yang saya coba ungkapkan. Jika Bapak Ibu masih bingung dengan Bapak Ibu mau menggunakan metode apa nih, Pak? Saya punya judul ini, latar belakangnya ini, tapi bingung mau menggunakan metode apa. Diperhatikan Bapak Ibu, yang pertama yang dilihat adalah jenis datanya. Bapak Ibu kira-kira mau mengambil data apa nih? Kalau mau mengambil data hasil raport misalkan, atau angka-angka, ataupun hasil survei, hasil statistik, tentu Bapak Ibu akan mengarah ke misalkan kuantitatif. Apakah itu menggunakan pendekatan penelitian yang lain gitu ya. Tetapi jelas di situ adalah penelitian kuantitatif. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan ingin mau mengambil data siswa, kemudian ada yang Bapak Ibu mau terapkan di sana, itu tentu PTK. Nanti akan saya bahas metode penelitian PTK di sini, tapi secara singkat, secara simpelnya Bapak Ibu lihat contoh bagaimana artikel itu ditulis pada bagian metode penelitian. Nah, ada yang menggunakan metode, ada yang menggunakan metode penelitian. Nah tergantung gayanya lagi, gaya selingkuhnya. Kalau kami menggunakan metode penelitian, kalau itu adalah merupakan penelitian. Nah, ini yang dijelaskan adalah penelitian ini menggunakan
desain apa, kemudian caranya seperti apa. Berarti dia mengambil literatur-literatur, dia kaji dari karya tulis, buku, jurnal, dan proceeding. Nah, itu yang dijelaskan. Jadi jelas tahapannya apa yang dianalisa, kemudian bagaimana cara ngambilnya, itu sudah cukup. Nah, jikalaupun memang Bapak Ibu mencantumkan ada sumber satu, it's okay, tetapi kami batasi cuma satu saja. Jangan sampai ada 2, 3 di situ. Yang harus banyak sumber yang seperti ini ada sumber ya. Yang harus banyak sumbernya adalah di bagian pendahuluan dan di bagian pembahasan dalam sebuah artikel. Kalau di bagian metode tidak perlu. Bahkan apakah boleh tidak ada sumber? Sangat boleh. Karena itu sangat familiar sudah. Jadi tidak perlu dijelaskan. Oh, saya menggunakan penelitian PTK. Menurut ini, menurut si A, si B, itu tidak perlu. Para peneliti sudah hampir paham terkait dengan metode tersebut, jadi tidak perlu untuk diungkapkan. Nah, itu intinya. Nah, lebih bagus lagi Bapak Ibu buatkan bagan pada metode penelitiannya. Oh, dari ini, dari fokus artikel ilmiah, kemudian Bapak Ibu kumpulkan data, lalu analisis data, kemudian simpulan dan saran. Nah, ini untuk penelitian kualitatif literatur. Lalu kita akan coba lihat contoh artikel kualitatif. Sudah tadi ya, PTK. Nah, ini PTK. Ini Bapak Ibu yang banyak nih. Kemudian apakah boleh Bapak Ibu mencontoh ataupun copy paste? Secara garis besar hampir sama memang. Oke, kalau saya copy paste ini apakah nanti plagiasi? Tentu akan plagiasi, tetapi sudah ada batas wajarnya, yaitu 25% gitu. Andai pun gitu ya, andai pun Bapak Ibu ambil kalimat ini tidak akan sampai 1% gitu ya. Kalau Bapak Ibu ambil sampai 2 lembar, 3 lembar ya itu udah akan banyak. Tapi kalau Bapak Ibu hanya mencontoh kalimat satu, kalimat ini misalkan, ini tidak akan plagiasi ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu ambil. Dan ini untuk PTK. Nah, ini alangkah lebih bagusnya Bapak Ibu buatkan satu bagan gitu dalam penelitian, dalam metode ini, buatkan bagan. Lalu Bapak Ibu jelaskan sedikit saja terkait dengan tahapannya. Pada siklus pertama apa yang Bapak Ibu akan lakukan gitu. Nah, jadi sangat simple dan ini bisa di copy paste atau Bapak Ibu ikuti. Adapun jika memang Bapak Ibu mau membuat model bagan yang lain, karena ada beberapa bagan model PTK ini, ada yang membuat lebih simpel. Misalkan refleksi awal, siklus 1, siklus 2, kemudian ada refleksi di sini 1. Ada 4 tabel, ada 4 ini lingkaran ini. Lingkaran saya bilang persegi. Nah, Bapak Ibu bisa buat lebih simpel. Oke, ini untuk PTK. Lalu untuk kuantitatif. Nah, ini kuantitatif nih. Nah, ini juga beliau menggunakan kuantitatif eksperimen sepertinya ini. Pendekatan kuantitatif. Oke. Nah, ini penelitian kuasi eksperimen. Ya, Bapak Ibu, yang menggunakan kuantitatif, apakah Bapak Ibu mau menggunakan regresi kah ataupun analisis faktor dan lain sebagainya, Bapak Ibu cukup menjelaskan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisa eksperimen ataupun analisis jalur seperti itu. Itu sudah cukup.
Kemudian Bapak Ibu jelaskan langkah-langkahnya sedikit. Nah, ini dia membuat langkah-langkah sedikit ini. It's okay. Ini sangat-sangat boleh. Dan saran saya buat satu bagan, kemudian jelaskan bagan itu sedikit, sudah selesai. Dalam bagian metode penelitian dalam artikel ilmiah. Karena sejujurnya pada bagian metode inilah yang paling sedikit. Kalau 10 halaman artikel Bapak Ibu, metode penelitian ini hanya setengah lembar saja. Oke, jangan sampai saya temukan nanti Bapak Ibu kirimkan saya artikel metodenya sampai 2 lembar. Itu bingung kita lihat. Cukup buat setengah lembar saja biar nggak pusing-pusing ya. Nah, ini untuk metode kuantitatif. Kebetulan juga publish di jurnal kami. Ini Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran namanya. Lalu untuk selanjutnya, artikel kuantitatif PTK sudah. Apa yang belum Bapak Ibu? Bisa balas chat di chatting. Sampai dalam bagian metode, silakan Bapak Ibu jika ingin bertanya terkait dengan metode atau ada yang perlu saya ulang. PTS, oh ya PTS, satu lagi. Baik. PTS Bapak Ibu, karena prinsipnya atau prosesnya ini hampir sama ataupun sama dengan PTK. Bedanya adalah karena sama-sama penelitian tindakan, yang berbeda hanya objek kajiannya dan subjeknya. Kalau PTK subjeknya adalah siswa, kalau PTS subjeknya adalah kepala sekolah, guru-guru. Kalau kepala sekolah yang meneliti tentu untuk guru-guru. Oke? Kalau para pengawas tentu untuk kepala sekolah atau guru-guru. Nah, itu kajiannya saja yang berbeda, tetapi prinsipnya dalam penelitian tindakan itu sama saja. Silakan Bapak Ibu buka buku penelitian tindakan atau lihat, saya punya contoh, atau nanti saya kirimkan contoh satu artikel PTS yang Bapak Ibu bisa ikuti, tetapi prinsipnya sama seperti penelitian tindakan kelas, siklusnya sama, menggunakan siklus 1, siklus 2. Oke? Hotels, apalagi Bapak Ibu? Atau kita diskusi ya? Itu untuk metode penelitian. Jadi simpel ya Bapak Ibu, jangan persulit diri. Kalau PTK silahkan Bapak Ibu buat satu bagan. Oh ini bagannya, siklus 1, siklus 2, kemudian berikan penjelasan apa langkah-langkah di situ, selesai. Apakah harus 2 siklus dalam PTK? Tidak harus. Jika memang penelitian Bapak Ibu belum maksimal di situ, silahkan buat siklus ketiga. Batasannya adalah jika memang sudah dirasa cukup perlakuannya ataupun treatment yang dilakukan di sana, itu sudah sangat cukup. Penelitian literatur menggunakan metode apa? Ini Bapak Ibu, yang penelitian literatur itu masuk dalam penelitian kualitatif. Kajian literatur itu termasuk dalam penelitian kualitatif, kemudian menggunakan studi kepustakaan atau studi literatur. Oke, PTS dan PTK. Oke, nanti akan kami share. Baik, kita akan langsung ke sesi tanya jawab ya, supaya kita masih ada sekitar 30 menit lagi. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung, kemudian yang ingin bertanya bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chatting. Silakan Bapak Ibu yang bertanya secara langsung bisa raise hand di Zoom meeting. Baik, kami persilahkan. Yang pertama, Pak Sukimin.
Silakan Terima Pak Sukimin. kasih Pak Randi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, ini kami masih tahap belajar juga Pak Randi dan Pak Suwardi, ini mohon bimbingan di PTS Pak. Ya. Nah, jadi saya ingin tanyakan Pak, ini kan masa pandemi Pak ya, yang jadi masalah kami ini kan ada informasi bahwa di masa pandemi ini dari Januari 20 Pak ya sampai sekarang kan, nah itu kalau para pengawas atau mungkin guru mengusahakan pangkat itu kan tidak sama lagi dengan tahun sebelumnya Pak di masa normal. Nah ini mohon apa sih pencerahan Pak ya, arahan pencerahan untuk PTS-nya Pak dan PTK-nya Pak, yang bagaimana yang harus kami buat sehingga nanti ini diterima oleh tim di pusat Pak, sehingga kami bisa naik pangkat gitu Pak. Dipahami Pak? Ya terima kasih Pak Randi. Cukup itu saja Pak Sukimin? Cukup sebentar Pak. Baik. Seperti ini Pak. Saya akan coba buka lagi yang tadi. Nah, tentu perbedaannya kalau PTK atau PTS zaman non pandemi ataupun yang masih luring gitu ya, masih tatap muka, tentu proses yang Bapak Ibu jelaskan di situ adalah proses mengambil datanya di kelas gitu kan. Kemudian Bapak Ibu mengumpulkan siswa yang berjumlah berapa, siklus satunya Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu treatment di kelas. Nah, Bapak Ibu jelaskan pada bagian metode itu apa yang Bapak Ibu lakukan di kelas gitu. Lalu bagaimana yang pada model ataupun metode dalam masa pandemi khususnya PTK dan PTS, tentu proses ini sama. Namun hanya bagian kita mengumpulkan data seperti itu. Kita mengumpulkan data menggunakan bantuan media Zoom meeting misalkan. Seperti ini. Kita anggap ini adalah kelas. Berarti saya akan menggunakan Zoom meeting yang akan saya jelaskan pada siklus pertama. Misalkan yang pertama tahapannya adalah saya merencanakan gitu kan. Merencanakan ini. Kemudian saya menggunakan Zoom meeting. Saya akan menjelaskan seperti itu. Diikuti langkah-langkahnya. Kemudian saya menggunakan kuesioner misalkan. Kuesioner online menggunakan Google Form. Nah, ataupun terserah Bapak Ibu menggunakan media online apa. Apakah itu boleh? Tentu boleh, dan itu yang harus dijelaskan pada bagian metode. Nah, itu saja intinya Bapak Ibu. Jadi tidak perlu khawatir. Dijelaskan saja tahap-tahapan, misalkan Bapak Ibu mengumpulkan data online itu seperti apa. Data siswa itu Bapak ambil dari mana gitu ya. Kemudian jika Bapak melakukan survei ataupun wawancara, nah kalau kita wawancara zaman tidak corona gitu ya, tatap muka gitu ya. Tetapi kalau kita wawancara guru misalkan wawancara kepala sekolah, kita menggunakan aplikasi WhatsApp misalkan, ya kan bisa kan? Kita wawancara. Kita tatap muka tetapi via daring. Nah, itulah yang dijelaskan pada bagian metode. Mudah-mudahan bisa dimengerti Bapak. Seperti itu Pak Sukimin. Kalau ada mungkin Pak beberapa yang bisa kami contoh ya. Contoh gitu Pak ya. Nanti kita citasi gitu. Ada nggak Pak yang masa Baik. daring Pak ya? Ada beberapa kasih, yang Pak. nanti akan saya kirimkan di WA Group untuk contoh-contoh artikel di berbagai metode ini. Nanti yang di grup ya Pak ya, ya, bisa di-download. Yang daring Pak Suwardi maksudnya Pak. Ya. Yang masa ini pandemi. Baik, khusus untuk artikel ya Bapak Ibu. Oke. Ya, makasih. Silahkan Ibu Umi, by Pusdiklat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tidak menggunakan video ya Pak ya. Ya. Saya ingin bertanya Pak, satu, bagaimana ketika kita mengutip kutipan orang tersebut mengutip gitu kan Pak ya, mengutip, jadi mengutip orang, jadi Ya. dua kali kan seperti itu Dipahami. yang pertama. Itu yang pertama.
Yang kedua, Pak, saya yang merencanakan ingin menulis tentang problematika pengasuhan anak era pandemi. Nah, kemarin disarankan untuk mencari daftar pustaka kan gitu, Pak ya. Nah, tapi kebetulan kan di rumah kami sendiri ini ada anak-anak 3 orang gitu loh, Pak. Apakah itu bisa kita gunakan penelitian kasus seperti itu, Pak? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Randi untuk kita mengutip tapi dalam ke dalam gitu ya. Ada beberapa pendapat dalam artikel itu. Ya, silakan Pak Randi. Ya, baik, untuk Bumi, jadi kutipannya bisa disebut dengan kutipan dalam ya. Kutipan dalam biasanya cara menulisnya seperti ini ya. Cara menulisnya seperti ini apabila misalkan Bapak Ibu mengambil awalnya di sini ada namanya, sebentar. Nah, misalkan di sini ada namanya, sebentar tombolnya. Misalkan ada menurut Suherman gitu ya, menurut Suherman tahun 2009 ya, ini berpendapat bahwa gitu ya, berpendapat bahwa titik-titik panjang gitu ya. Nah, ini tulisan Suherman ini berada pada buku gitu. Ini tulisan ini berada pada bukunya, pada buku misalkan bukunya si Robi atau yang lain ya, nama wanita mungkin. Bukunya Wardani misalkan. Bukunya Wardani tahun 2013. Nah, misalkan seperti ini. Bagaimana cara mengutipnya? Ini sekali lagi ini tulisannya Suherman, pendapat Suherman muncul di bukunya Wardani tahun 2013. Maka cara mengutipnya adalah bukan lagi tanggal 2009 yang kita ambil, tetapi tahun 2013. Jadi menulis di karya ilmiah kita menulisnya adalah menurut gitu ya, misalkan menurut Suherman dalam kurung ya, dalam Wardani, 2013. Bahwasanya seperti ini. Nah, termasuk di daftar pustaka, ketika di daftar pustaka yang dicantumkan adalah punyanya Wardani, ya. Suherman sudah tidak muncul lagi namanya di daftar pustaka. Jadi ini adalah kutipan dalam. Nah, kutipan dalam ini dibatasi cukup istilahnya 1 kali dalam. Jadi jangan sampai Bapak Ibu menemukan Suherman dalam Wardani misalkan. Saya ambil, ternyata Suherman dalam Wardani itu di bukunya orang lain lagi, ambil lah, itu malah nanti dalam terlalu jauh. Jadi pembatasannya adalah 1 kali dalam. Istilah dalamnya muncul gini 1 kali. Jadi kata-kata Suherman dalam Wardani ini, dalam Wardani kita tulisnya adalah menurut Suherman dalam Wardani tahun 2013. Begitu Ibu. Mungkin itu Pak Ardi. Oke. Nah, ini bisa dilanjut Pak Randi. Bagaimana kalau kutipan di jurnal orang misalkan? Ya, kalau kutipan di jurnal orang sama saja Bapak Ibu. Jadi ya. Sama saja, saya ambil contoh jurnal gitu ya. Saya ambil contoh jurnal, misalkan Bapak Ibu download nih. Sebentar saya share screen aja. Misalkan Bapak Ibu download. Misalkan Bapak Ibu download di jurnal kami, jurnalp4i.com gitu ya. Jurnal P4i, kebetulan Bapak Ibu nemu pendapat orang lain nih di jurnal secondary misalkan ini. Saya buka dulu sebentar, loading. Nemu dari pendapatnya jurnal, sebentar masih loading. Nemu dari ini nanti Bapak Ibu nanti terpublikasi di sini semua, ini masih proses. Bentar. Nah, ini sudah masuk jurnal secondary. Misalkan Bapak Ibu ini ya. Nah, ini punyanya Pak Yoce misalkan, penerapan pendekatan ini. Sama, caranya sama. Sebentar saya buka, masih loading. Sebentar, karena memang di sini sedang hujan jadi agak lemot ini. Nah, ini Bapak Ibu buka jurnalnya, PDF ini bisa dibuka. Masih loading. Nah,
Terbuka sudah ya. Nah, misalkan mau ngambil pendapatnya ini. Pendapatnya Purwanto nih. Sebentar, saya cari yang lain aja ya, yang umum. Nah, ini pendapat ini pembelajaran menggunakan pendekatan pemecahan masalah mengharapkan kemampuan sesuai dengan tingkat kognitif siswa. Dimyati dan Mujiono tahun 2002. Kita mau ambil pendapatnya ini. Tetapi kita tidak tahu sumber aslinya Dimyati dan Mujiono. Maka cara nulisnya adalah menurut Dimyati dan Mujiono, tetapi dalam siapa di sini? Dalam Abhidano. Kita ambil kata belakangnya, sehingga ketika kita tulis, ketika Bapak Ibu tulis ini tadi gitu ya, yang ini tadi, misalkan di copy dulu, nanti parafrasenya nyusul. Misalkan saya copy di Microsoft Word gitu ya, bentar. Kayak gini, maka misalkan kayak gini, ini. Nah, ini. Nah, contohnya ini ya, contohnya pendapatnya ini, nanti ini diparafrase dulu kali ya, diparafrase. Nah, misalkan kayak gini. Nah, tetapi Bapak Ibu ngambilnya dari punyanya Pak Yoce tadi, maka nulisnya bukan lagi tahun 2002, tetapi Dimyati dan Mujiono, koma gitu ya. Misalkan gini, dalam boleh, dalam Abhidano. Ya, karena Pak Yoce tadi nama belakangnya Abhidano, tahun ini ya, misalkan gini. Menurut Dimyati dan Mujiono, gini boleh, gini juga boleh. Bentar. Dalam Abhidano, dalam kurung dalam Abhidano tahun 2021. Jadi sudah tahunnya ini mengikuti tahun dari buku ataupun jurnal, ya, tahun buku atau jurnal, begitu Bapak Ibu. Ya, tekniknya seperti itu. Tinggal nanti ini kalimatnya harus diparafrase ya, jangan di-copy langsung ini. Gitu. Ya. Baik, seperti itu Pak Bu Umi Putri Ibadia yang untuk pertama. Nah, untuk yang kedua, kemarin kebetulan ada beberapa yang minta saran. Pak, saya menggunakan metode apa? Nah, sekarang saya akan perjelaskan kepada Bapak Ibu semua yang masih bertanya ataupun masih ada pertanyaan seperti itu. Sebentar. Nah, tentu Bapak Ibu bertanya-tanya apa yang saya gunakan metode. Nah, tergantung Bapak Ibu. Sekali lagi, Bapak Ibu akan mengambil data apa? Kalau kasus seperti Ibu Umi tadi, kemarin saya menyarankan silahkan menggunakan studi literatur. Karena memang ini masa pandemi, kalau kita berinteraksi terlalu banyak, ya akan berpengaruh juga. Gitu. Makanya bisa dikaji dengan menggunakan studi literatur. Jika memang Bapak Ibu ingin mengambil data sendiri, gitu, data di lapangan sendiri, oke, di daerahnya tidak ada COVID gitu, ataupun di anak-anak sekitarnya udah steril gitu ya, mau ingin berinteraksi, bisa Bapak Ibu menggunakan penelitian kualitatif, apakah studi kasus, fenomenologi, dan lain sebagainya, atau deskriptif. Nah, itu karena data tergantung lagi, itu adalah data jenis apa. Kalau datanya kita hanya ngambil dari jurnal atau buku, itu masuk dalam penelitian studi literatur. Kalau Bapak Ibu mengambil data deskriptif dari hasil wawancara orang, wawancara guru, wawancara kepala sekolah, itu bisa masuk dalam penelitian kualitatif. Jika Bapak Ibu melakukan survei, kemudian banyak angka-angka, hampir 80% itu adalah angka-angka, yaitu adalah penelitian kuantitatif. Bapak Ibu nanti mau menggunakan rumus apa, silahkan. Lalu kalau Bapak Ibu pernah menerapkan sesuatu gitu ya, makanya ketika ada judul gitu ya, apakah ini Bapak Ibu pernah laksanakan, apakah Bapak Ibu akan meneliti seperti saya tanyakan, oh ini pernah saya laksanakan dulu Pak, nah gitu ya, dan ada hasilnya, itu adalah best practice, karena itu adalah hal yang pernah kita laksanakan dan memiliki dampak positif, itu adalah best practice. Nah, silakan Bapak Ibu susun berdasarkan contoh dan lakukan. Nah, seperti itu. Lalu silakan itu untuk Bu Umi.
Silahkan Bu Umi jika memang Ibu Umi tertarik untuk langsung wawancara, kemudian langsung untuk survei langsung, silahkan menggunakan kualitatif. Tapi jika Ibu Umi tidak mau repot untuk interaksi dengan anak-anak, interaksi dengan keluarga, dan lain sebagainya di luar, silahkan menggunakan kajian literatur. Silakan Ibu Pratiwi Mahwati. Ya, silakan Bu Pratiwi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf saya enggak pakai video. Ya. Iya Pak, saya dari Kalimantan Timur. Ini ada beberapa pertanyaan, tapi singkat aja Pak ya. Sebenarnya saya sekarang ini baru menyusun PTK, tapi untuk kenaikan pangkat ke 4B Pak ya. Mungkin saya sudah terlalu kedaluarsa untuk naik pangkat ini. Jadi saya hanya tanya Pak, setelah membuat PTK, kemudian kita membuat jurnal Pak ya. Kemudian jurnal yang sudah kita buat, ini kalau tidak salah saya dengar pada saat pertemuan awal itu, jurnal yang kita buat itu nanti kita share ke grupnya Bapak, itu nanti apakah sudah bisa disahkan oleh lembaga tertentu, seperti mungkin Kementerian Pendidikan Kebudayaan atau bagaimana. Kalaupun misalnya bisa, sudah bisa, jadi kami kan nanti tidak lagi mengirim jurnal ini ke lembaga-lembaga tertentu seperti misalnya di perguruan tinggi negeri di sini atau di LPMP. Begitu Pak yang saya maksud. Itu aja Pak pertanyaan saya karena saya juga masih bingung. Jadi saya tanya teman kan gini, Bu Tiwi, seandainya jurnal ini sudah disahkan oleh kelompok webinar Ibu dalam arti Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Jadi kita tidak usah lagi ke Unmul atau ke LPMP. Baik. Ya, itu Pak, terima kasih. Ya, dipahami maksudnya Bu. Ya, berkatu. Ya, mungkin Pak Andi bisa menjelaskan terkait dengan jurnal, bagaimana sebenarnya jurnal itu. Nah, ini pengetahuan untuk Bapak Ibu saja, untuk secara umum. Ya, mungkin Pak Ardi bisa dibantu yang share screen yang yang doi berapa poin itu? Ya, jadi jurnal itu tidak seperti laporan ya, tidak seperti laporan yang harus disahkan istilahnya disahkan seperti pelaporan ya. Kalau jurnal itu tingkat sahnya adalah salah satunya adalah yang pertama adalah nomor seri ISSN. Jadi hanya diminta ISSN-nya, biasanya ISSN-nya berapa, nomor seri ISSN-nya, kemudian Bapak Ibu bisa tuliskan linknya, link dari jurnal itu. Apalagi sekarang sudah jurnalnya jurnal nasional yang sifatnya online jurnal system. Jadi ciri-ciri jurnal nasional salah satunya adalah online. Kalau jurnal Bapak Ibu belum online gitu, itu berarti belum nasional ya. Salah satunya adalah online. Jadi kita cukup menempelkan link ketika kita ingin misalkan mengajukan pangkat dan yang lain. Dan yang terakhir adalah DOI, yaitu nomor seri kepanjangannya, ada kepanjangannya. Jika ada DOI-nya dan ada ISSN-nya, maka di sini di salah satu syarat untuk kenaikan pangkat di sini ya di jurnal kami, jurnal p4i.com berada di nomor ini, publikasi di jurnal, mungkin sudah terlihat ya, ada ISSN. ini adalah elektronik ISSN, yaitu jurnal yang tercetak secara online gitu ya, tercetak secara online, secara nasional online dan memiliki DOI. Jurnal kami sudah semua jurnal, masing-masing artikel sudah ada nomor DOI-nya, sehingga di sini dapat dikatakan angka kredit dari ketika terpublikasi di sini adalah 2. Seperti itu Ibu. Jadi tidak perlu namanya stempel pengesahan seperti halnya laporan kalau jurnal itu. Gitu. Ya. Gitu Ibu. Iya. Ya, seperti itu memang ya. Mudah-mudahan dapat diterima Bu Pratiwi. Ya, Pak, paham sementara ini. Jurnal ya. Nanti sementara ini saya sudah paham. Sementara nanti kalau ada teman saya yang nanya, kebetulan ini kan ada teman saya juga mau pengusulan. Jadi nanti saya bisa tanya lagi Pak ya. Baik. Nah, terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Silahkan kepada Ibu Arini Kudus.
Silakan Bu Arini untuk di. Nah, oke. Terima kasih. Ini untuk saya kan mau menyusun itu PTS untuk in-house training itu misalnya siklusnya saya kan sudah punya data sebelumnya. Jadi dari hasil pengawasan saya itu sudah ada data tentang kemampuan guru dalam membuat RPP. Kemudian misalnya data yang sudah ada itu nanti kita masukkan pada siklus 1, bisa apa tidak ya? Jadi sambil menyelam minum air begitu. Seperti itu aja Bu Arini? Ya. Sambil itu aja? Halo? Ya. Siklus pertamanya itu misalnya saya ambilkan data dari hasil supervisi saya sebelumnya. Baik, dipahami Bu. Bagaimana? Baik Ibu Arini, terima kasih atas pertanyaannya. Saya coba tanggapi. Bapak Ibu yang itu tidak suara saya jelas Pak Randi? Ya, jelas Pak. Oke. Seperti Bu Arini tadi, jika memang Ibu Arini sudah ada data dari awal, memang sudah pernah melakukan supervisi atau bimbingan ataupun in-house training istilahnya, silakan itu bisa dipakai. Nah, jika memang Ibu Arini ada mau mengevaluasi kembali, mungkin ada sesuatu yang kurang ataupun yang namanya penelitian tindakan, karena itu adalah proses. Jadi silahkan lakukan siklus kedua untuk memperbaiki apa yang sekiranya kurang pada siklus pertama. Nah, itu Bapak Ibu bisa lakukan dan itu nanti bisa dijadikan data untuk penelitian PTS dan segera untuk disusun artikelnya. Kami tunggu Bu Arini. Ya, terima kasih. Ya. Selanjutnya silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung atau dilihat ini di Bapak Randi bisa kita bahas yang ada di chatting. Ya, di sini ada Pak Samsul bertanya yang di-share Pak Ardi tadi, mungkin di-share lagi Pak. Ada tulisannya S1 dan S2, angkanya ya kadang nulisnya disingkat kalau di buku itu. Ya. Ya, begini. Nah, saya coba jelaskan sedikit terkait dengan tingkatan jurnal ya Bapak Ibu. Tingkatan jurnal itu ada beberapa. Ada jurnal nasional, ada jurnal internasional. Nah, ada mungkin Bapak Ibu lihat jurnal S1, S2 ini bukan SPD sama MPD ya Bapak Ibu. Tapi ini adalah SINTA. SINTA itu adalah jurnal nasional yang terakreditasi. SINTA itu adalah akreditasinya. Nah, jurnal nasional itu dibagi lagi, ada jurnal tingkat kabupaten, provinsi, nasional ber-ISSN, dan nasional terakreditasi SINTA itu. Nah, seperti SINTA ini, itu ada SINTA 1 sampai SINTA 6, yang penting terakreditasi. Sama seperti akreditasi sekolah, ada tingkat A, B, C, gitu ya. Nah, posisi jurnal yang kita tuju ini adalah sekarang, mungkin ada Bapak Ibu yang bisa lihat jurnal p4i.com itu adalah jurnal yang memiliki EISSN dan memiliki DOI. Adapun lingkupnya adalah jurnal nasional. Kenapa dibilang jurnal nasional? Yaitu karena salah satu indikatornya adalah ada 5 penulis yang berada di provinsi yang berbeda. Nah, kalau satu jurnal memiliki EISSN, tetapi ketika dilihat identitasnya itu masih satu sekolah gitu ya. Satu sekolah atau satu kabupaten itu dinamakan jurnal tingkat kabupaten. Kalau Bapak Ibu ada di satu provinsi, misalkan Jawa Timur, ternyata isi dalam jurnal itu hanya orang-orang Jawa Timur. Nah, itu jurnal tingkat provinsi. Tetapi jika satu jurnal itu ada sekitar 5 penulis, ada yang dari Kalimantan, dari NTB, dari Jawa Timur, Jawa Tengah, itu dikatakan jurnal nasional EISSN. Kemudian apakah ada tidak DOI-nya, itu
lihat ini bisa dilihat panduan atau di rubrik BK apa istilahnya, rubrik buku pedoman, apa istilahnya di guru itu buku pedomannya. Nah, seperti jurnal nasional seperti itu. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian ada jurnal internasional ya, jangan kita bahas di sini karena bukan seperti Scopus, kemudian indeks-indeks yang lain itu tidak kita bahas. Seperti itu Bapak Ibu. Doi itu apa masuk S1? Baik Pak Samsul, Sinta itu adalah pengindeks. Sinta itu adalah nama indeksasi dari LIPI ya. Nah, jurnal yang kita tuju, jurnal belum terakreditasi Sinta, yaitu pada posisi yang ini. Jika memang sudah terakreditasi Sinta 1, Sinta 2 ini, poinnya 2,5. Posisi kita sekarang yang kita tuju adalah yang ini. Oke? Nah, seperti itu. Ya, lumayan dapat 2 poin. Silahkan lanjutkan tulisannya dulu ya. Nanti kita, insya Allah, ketika jurnal Bapak Ibu terbit gitu, pasti ada poinnya. Seperti itu ya. Silahkan Pak Sukimin masih angkat tangan. Apakah ada lagi Pak Sukimin? Ya, makasih Pak Hardi. Ini sangat tertarik sekali saya Pak nih dengan penjelasan Pak tadi. Pertama ini Pak, saya ingin apa Pak, bukti-bukti di PTK atau PTS di masa pandemi apa yang harus disertakan Pak ya di lampiran akhirnya gitu loh Pak. Bukti-bukti fisiknya Pak itu kan dimintakan Pak ya di tulisan nanti kalau di Kumul dimintakan tuh Pak. Jadi bukti-bukti apa saja yang harus disertakan Pak. Saya nanti dia jadi palingnya tinggi Pak itu Pak, jadi biasanya tinggi. Itu pertama. Kedua Pak, apakah ada juga di ini Pak ya di jurnal ini apakah ada juga bukti-bukti yang disertakan Pak? Kayak PTK dan PTS itu. Baik Pak Sukimin. Seperti ini Pak. Kita katakan contoh aja PTK ya yang saya lupa naruh tadi di mana posisi contoh artikel PTS saya. Pada posisi jurnal PTK karena pada prinsipnya sama Bapak Ibu ya. Untuk PTK apa yang menjadi bukti? Untuk artikel Bapak Ibu, beda artikel sama laporan ya Pak Sukimin. Oh, kalau iya. laporan seperti skripsi itu ada lampiran, ada stempel-stempel, ada tanda tangan. Kalau di artikel itu tidak ada. Pada posisi mana kita mencantumkan misalkan ada tabel, ada foto-foto, ada data-data deh. Itu ditaruh atau dimasukkan dalam hasil penelitian. Oh ya. Iya. Ada hasil penelitian. Dalam artikel tidak ada lampiran. Ingat, dalam artikel tidak ada lampiran. Kalau di laporan ya lengkap semua. Kalau di artikel karena hanya cukup 10 halaman dan 15 halaman. Tidak ada posisi buat naruh lampiran foto-foto yang segitu banyak ya. Dalam hasil penelitian Bapak Ibu nanti akan kita bahas di minggu berikutnya. Sekarang kita fokus di metode. Tapi sedikit bocoran. Dalam hasil penelitian silahkan Bapak Ibu cantumkan tabelnya, buat tabel atau ada bukti-bukti foto. Nah, seperti ini. Ini kan sudah ada tabelnya kan? Ini adalah data lapangan. Nah, inilah yang dijelaskan pada hasil penelitian. Tabel kah atau grafik kah? Nah, itu yang dijelaskan ya Bapak Ibu. Kemudian foto. Nah, foto saya coba bukakan lagi. Kebetulan saya lagi senang share screen ini. Nah, misalkan foto diagram. Nah, ini atau grafik. Ini dimasukkan di sini. Di hasil penelitian. Kalau di laporan biasanya ada di lampiran ini. Ataupun yang ada di best practice. Oh, wait. Nah, seperti foto-foto. Nah, foto-foto ini dijelaskan pada hasil penelitian. Ini foto-foto dimasukkan di mana ya? Di hasil penelitian jika memang itu dibutuhkan.
Kalau tidak, ya jangan ditaruh. Karena akan prinsipnya dokumen itu dimasukkan untuk mendukung data. Misalkan kita melakukan wawancara kepala sekolah, hasilnya apa? Mana bukti wawancaranya? Nah, kita berikan transkrip gitu kan. Kita berikan foto ketika kita wawancara seperti itu. Nah, itu kurang lebihnya Bapak Ibu. Pak Sukimin. Nanti kami akan coba kita bahas khusus metode hasil penelitian pada minggu selanjutnya. Silakan Pak Randi yang ingin dibahas di chatting. Ya, oke. Di sini ada yang bertanya dari Pak Samsul. Saya ada PTK tahun 2018. Mungkin sudah menulis ya Bapak Samsul ya. Sudah menulis laporan PTK tahun 2018. Mau saya jadikan jurnal tahun ini, apakah masih bisa? Sangat bisa Bapak. Jadi Bapak Ibu yang mungkin istilahnya punya PTK, misalkan tahun 2020, 2019, 2018 atau kapanpun itu, sekiranya masih belum diterbitkan dalam bentuk artikel di jurnal manapun, silakan bisa Bapak Ibu rangkum, ubah dalam bentuk artikel dan kita dapat publikasikan di jurnal ini, sehingga itu menjadi salah satu poin mempercepat dalam proses penulisan artikel jurnal. Biasanya kalau menulis dari awal kadang cukup lama, tapi kalau sudah ada laporan PTK-nya, berarti sudah ada data dan sudah ada tulisan-tulisan, deskripsi, dan yang lainnya, sehingga kita cukup tinggal merangkum dan menyesuaikan dengan artikel pada jurnal ini. Itu akan jauh lebih mudah, biasanya seperti itu. Silakan Bapak. Baik. Ini ada sedikit pertanyaan dari Ibu Titik. Ibu Titik dan Pak Jadiaman Sipayung. Ibu Titik Lestariningsih, pada masa pandemi, kalau mengambil data berupa hasil kerja siswa dikirim via WA, kemudian kita print out, apakah hasil kerja siswa nanti disertakan pada hasil PTK sebagai lampiran atau tidak? Baik Ibu Titik dan Bapak Ibu yang lain ya, kita masa pandemi ya, silahkan Bapak Ibu bisa menggunakan WA, bisa menggunakan Zoom meeting, bisa menggunakan Google Classroom, bisa menggunakan banyak sekali medianya. Misalkan Bapak Ibu membuat video gitu ya, buat video siswa gitu, dikirimkan via WA, tidak masalah. Yang penting ada hasilnya gitu. Jika memang Bapak Ibu merasa lebih ringan menggunakan WA, silahkan dikirim lewat WA. Lalu disertakan pada hasil PTK sebagai lampiran atau tidak? Sekali lagi saya katakan, dalam laporan PTK itu wajib ada lampiran. Kalau pada artikel PTK, ingat ya bedanya ketika minggu pertama saya jelaskan, artikel PTK itu adalah ringkasan, laporan itu adalah keseluruhannya. Jadi di artikel itu tidak ada lampiran. Di mana ditaruh posisinya itu Bapak Ibu nanti kan akan ada olah data. Nah, data-data yang sudah diolah itu yang ditampilkan di hasil penelitian. Nah, besok akan kita bahas, oke? Lalu Pak Jadiaman Sipayung, bagaimana mengumpulkan instrumen penelitian dengan menggunakan Zoom meeting? Tanda tangannya di mana? Nah, tanda tangan itu sekali lagi tidak untuk laporan, iya, dibutuhkan tanda tangan. Ketika Bapak Ibu sudah mengambil data nih, ambil data di lapangan menggunakan Zoom meeting ataupun media yang lain, nanti Bapak Ibu tinggal minta pengesahan. Ada kan lembar pengesahan di sebuah laporan itu, silahkan. Kalau di artikel itu tidak ada sama sekali, Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu bisa menunjukkan data, kemudian ada Bapak Ibu kolaborasikan data-data tersebut, kemudian Bapak Ibu membahas data tersebut di bagian pembahasan yang kita bahas minggu depan ya. Itu sudah cukup untuk artikel penelitian atau apapun itu jenisnya, apakah artikel PTK, apakah artikel PTS dan lain sebagainya. Silahkan Pak Randi, masih ada? Oke, karena memang waktu kita sudah mau maghrib, kami akan cukupkan sampai di sini.
Jika memang ada pertanyaan Bapak Ibu, silahkan kita akan manfaatkan WA Group. Oke, WA Group. Dan target kita nih, target kita, kalau kemarin Bapak Ibu sudah membuat latar belakang, sudah membuat judul, ada yang sudah revisi dan ada yang sudah bagus, silahkan lanjutkan ke metode penelitian ataupun yang menggunakan metode pelaksanaan yang bagi best practice. Silahkan kami tunggu untuk target kita minggu ini. Kita coba untuk mentarget minggu ini selesai metode nih. Nah, minggu depan lagi selesai di hasil penelitian dan pembahasan. Kan 1 bulan kurang selesai artikel kita. Begitu ya Bapak Ibu. Dan terima kasih kami ucapkan Pak Randi dan Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir pada sore hari ini di Zoom meeting. Semoga artikel Bapak Ibu cepat selesai dan segera publikasi. Kami juga senang gitu ya. Kami senang kalau Bapak Ibu cepat untuk menulis, kemudian cepat untuk publikasi, tidak perlu banyak-banyak revisi gitu. Kami juga sangat senang sekali. Silakan Pak Rani, ada yang bisa mau disampaikan? Oke, sama seperti yang disampaikan oleh Pak Ardi. Jadi kami selaku reviewer dari jurnal P4I ya, itu tidak ada niatan seperti mungkin dosen pembimbing yang sekiranya kadang dianggap mempersulit gitu, tidak. Jadi kami justru kalau menunda Bapak Ibu publikasi pastinya juga akan menambah PR kami, karena tiap bulan pastinya peserta kami juga terus bertambah, sehingga kami tidak ada sedikit pun niatan untuk menunda publikasi dari Bapak Ibu. Jadi niatan kami memberi saran dan masukan untuk revisi semata-mata agar tulisan Bapak Ibu menjadi lebih layak di jurnal kami gitu aja. Jadi agar jadi lebih baik gitu aja. Gitu aja Pak Ardi. Baik, terima kasih Pak Rani dan Bapak Ibu. Kita bertemu di WA Group dan target kita minggu ini pasti di metode penelitian, dan kita ketemu di minggu depan kembali untuk membahas hasil penelitian dan pembahasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan tetap berkarya Bapak Ibu.